Mas Radmin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini Mas Radmin? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik-baik saja sih. Alhamdulillah. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar, tidak apa-apa ya Mas Radmin? Oh iya Bu, hari ini mumpung ini masih istirahat juga tidak apa-apa. Saya tadi habis dari kantin juga Bu, sudah istirahat. Oh iya. Oke, tadi udah makan ya berarti ya? Ya benar Bu, ini udah kenyang ini. Oke, gini Mas Radmin. Akhir-akhir ini kok Bu Siti lihat Mas Radmin itu sering melamun, agak murung gitu. Kenapa Mas Radmin? Ya sebenarnya tidak ada apa-apa Bu. Kenapa Hmm, ya Bu? Nggak ada apa-apa. Cerita aja enggak apa-apa. Ibu kan wali kelas Mas Radmin, orang tua di sekolah juga. Cerita aja enggak apa-apa. Eh, Begini ya Bu, saya sebenarnya ingin sekali bercerita kepada Ibu, tapi eh, saya juga malu juga dengan nanti apa yang jadi permasalahan saya itu. Lihat kenapa? Ada apa? Coba sampaikan, ada apa? Eh, ini Bu, sebenarnya ada sedikit masalah yang saya alami. Saya itu kalau pelajaran matematika itu saya merasa diperlakukan tidak adil dengan ibu guru matematika gitu pada saat pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Hmm, Mengapa kok Mas Radmin bisa punya pikiran seperti itu? Kok bisa merasa bahwa diperlakukan tidak adil? Kenapa? Nah, ini saya mau cerita dikit ya Bu. Eh, Iya. Waktu dulu sebelum Bu Guru itu membuka les privat untuk saya dan teman-teman itu, uh, Bu Guru itu perhatian dengan saya itu baik begitu. Tapi semenjak Bu Guru itu membuka les privat, terus kemudian teman-teman semua pada les dengan Bu Guru begitu, tetapi saya sendiri kan tidak ikut les Bu. Nah, Ya. sejak saat itu kalau pembelajaran di kelas itu Bu Guru itu seperti sering menyindir saya begitu. Karena Hmm. saya itu menjadi satu-satunya murid yang tidak ikut les. Terus Hmm. setelah ini kalau saya perhatikan itu nilai-nilai ulangan saya di pelajaran matematika itu semakin menurun begitu dibanding dari teman-teman saya yang ikut les. Padahal kalau saya merasa saya juga bisa menyelesaikan soal-soalnya waktu diberi soal begitu. Terus kemudian saya juga sebenarnya suka loh Bu dengan pelajaran matematika yang Bu Guru sampaikan itu. Gitu. Eh, Tadi kan katanya bu gurunya sering menyindir gitu ya. Lah Iya, yang membuat Mas Radmin tersindir tuh apa? Kan tadi Mas Radmin ceritanya padahal juga suka pelajaran matematika gitu kan. Lah terus eh, yang membuat Mas Radmin menjadi tersindir tuh apa? uh, itu Bu waktu uh, saat Bu Guru membagi hasil ulangan itu sambil membagikan itu pernah suatu saat itu Bu Guru berkata gini, makanya Mas Ranmin ikut les seperti teman-teman yang lain. Di kelas ini cuma Mas Radmin loh yang belum ikut les begitu. Supaya nilaimu itu bagus-bagus itu, lihat itu nilai teman-temanmu yang lain sekarang bagus-bagus. Sebaliknya nilaimu malah semakin menurun. Nah, makanya kamu ikut les di tempat ibu. Nah, seperti itu Bu. Oh, Jadi begitu. saya kalau di kelas seperti
merasa dibully begitu, seperti merasa tertekan Bu. Oh gitu. Berarti masalahnya itu ya yang tidak ikut les privat itu ya disindirnya karena nggak ikut itu ya. Eh, Lalu maaf nih Mas Radmin, Bu Siti tanya, alasan Mas Radmin tidak mengikuti les bu gurunya kenapa? Saya sih tidak ikut les itu kendala yang paling utama itu sebenarnya di membagi waktu Bu, karena sepulang sekolah itu saya juga ada kegiatan untuk membantu orang tua, menambah-nambah penghasilan begitu untuk biaya di sekolah. Terus saya juga sebenarnya ada sedikit kendala di pembiayaan begitu untuk membayar kelasnya. Tapi sebenarnya kalau di pembiayaan tidak terlalu memberatkan untuk saya, tetapi saya itu yang paling ada kendala itu di waktunya Bu. Di waktunya ya berarti ya. Lah, dari kendala-kendala itu Mas Radmin, sudah pernah disampaikan belum sama bu gurunya? Bu gurunya kira-kira sudah tahu kendalanya Mas Radmin belum? Belum Bu, saya tuh kan sebenarnya mau menyampaikan kepada bu guru, tapi saya itu juga merasa takut begitu. Nanti jangan-jangan pada saat saya mau menyampaikan itu saya disindir lagi atau dibully lagi gitu. Oh, Saya takut jadinya. Padahal begitu. saya juga sebenarnya uh, ingin ikut les juga biar saya itu biar nilainya juga jadi tambah bagus. Saya juga biar bisa lebih paham lagi tentang apa namanya materi-materi yang Bu guru sampaikan itu pada saat di kelas, karena kalau hanya saya menerima materi di kelas itu kan waktunya terbatas Bu. Ya, Jadi saya inginnya saya juga bisa ikut les di Bu guru matematika biar saya ada tambahan waktu untuk memahami materi yang diberikan pada saat di kelas begitu Bu. oke. Berarti tadi kesimpulannya itu ya, tidak bisa ikut les karena kendala waktu dan biaya gitu ya. Iya Bu. Iya. Lalu Mas Radmin ini rencananya ke depan apa Mas untuk menyelesaikan ini masalahnya ini? Kira-kira apa? Ya, saya punya rencana itu nanti saya akan menemui Bu guru matematika. Nanti akan saya sampaikan bahwa saya itu sebenarnya berminat juga untuk les di Bu guru matematika. Saya Oke. juga punya rencana nanti sebelum saya sampaikan ke Bu guru, saya akan berkonsultasi juga dengan Bapak Ibu orang tua saya berkaitan dengan nanti bagaimana pembiayaan untuk kegiatan lesnya itu Bu. Gitu. Oke. Selain itu Mas Radmin kalau misal sudah bisa tadi ikut les, strategi yang lain apa? Misal Ya, sudah bisa ikut les. nanti mungkin karena saya ada kendala dengan waktu, saya mungkin nanti akan menyampaikan kepada Bu guru bagaimana kalau misalnya saya itu ikut les tetapi di waktu yang berbeda, misalnya sehingga mungkin di hari saya bisanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Atau mungkin bisa juga nanti misalnya pada saat jam istirahat saya bisa datang ke ruang guru untuk belajar di waktu tambahan. Mungkin dengan seperti itu nanti saya bisa membagi waktu saya bisa ikut les, tetapi saya juga nanti sepulang sekolah bisa membantu orang tua. Dengan gitu kan nanti untuk biaya lesnya saya bisa
memenuhi begitu. Kemudian Oke. saya nanti coba juga akan menemui wali kelas saya. Coba Ya. nanti saya sampaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Saya juga nanti mohon bimbingan pada wali kelas saya bagaimana sebaiknya bisa terselesaikan permasalahan yang saya hadapi itu, Bu. Oke. Itu, Bu. Bagus sekali Mas Radmin. Oke. Lalu kira-kira kapan mau dilaksanakan rencananya semua itu? Oh iya, saya mau menyampaikan apa yang saya rencanakan itu untuk ke orang tua mungkin nanti malam, Bu. Kalau misalnya Malam. nanti malam pada saat habis makan malam biasanya kami sekeluarga itu ngobrol bersama begitu sambil menonton TV. Nah, di situ mungkin saya nanti bisa utarakan niat saya untuk bisa mengikuti les di Bu Guru Matematika. Terus saya kemudian besok kalau tidak ada perubahan, saya akan bertemu dengan guru matematika saya. Sebelum saya bertemu guru matematika saya, mungkin saya bisa menemui Bu Guru wali kelas saya, sehingga saya nanti bisa mendapat masukan-masukan dari Bu Guru wali kelas saya sebelum saya mengutarakan apa yang menjadi keinginan saya ke guru matematika itu, Bu. Oke, bagus sekali Mas Radmin. Lalu kalau semua itu sudah terlaksana Mas Radmin, lalu kira-kira yang menjadi komitmen Mas Radmin apa ketika mengikuti nantinya? Ya, saya berharap nanti saya bisa lebih rajin lagi belajar, saya bisa memahami materi yang disampaikan Bu Guru dengan baik, sehingga nanti harapan saya ya nilai akademik saya bisa lebih bagus lagi, Bu. Oke, kira-kira ada enggak yang mau dimintai bantuan sama Mas Radmin? Ya, ini Bu, saya mungkin berharap Ibu juga bisa mendampingi saya pada saat saya menemui Bu Guru Matematika, sehingga apa yang nanti saya inginkan itu Bu Guru bisa memberi penguatan, begitu, Bu. Lalu yang Mas Radmin rasakan apa sekarang? Saya sudah plong, Bu. Oh. Saya sudah punya rencana yang nanti akan saya laksanakan mulai nanti malam. Oke, bagus. Selalu semangat ya Mas Radmin. Yap. Kalau begitu sekarang Mas Radmin boleh kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran lagi di kelas. Terima kasih. Mohon Ya. izin. Iya.